Oke, Nanti rumah Pak Erik Langgung. Tema ya, saya Yesus adalah Tuhan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada ya, keselamatan. Itu tema saya. oke. Oke, syarat diskusi di tempat saya, Pak. Bukan saya mau bikin-bikin aturan. Bapak boleh bertanya tentang iman saya jawab. Saya bertanya, iman Bapak silakan jawab. Sama-sama menggunakan data dan dalil ya, Pak ya. Boleh? Ya, Oke, siap. oke. Silakan. Gini lah, Pak, pendeta apa pastor ini? Saya cuma jemaat biasa, Pak, yang rindu menjadi saksi Tuhan di dalam Gini kehidupan ya, saya. yang kemarin itu bukan sengaja saya turun ya, karena saya nggak diberi kesempatan untuk ngomong gitu aja. Jadi saya turun aja gitu ya. Oke, pertanyaan saya begini ya. Waktu Yesus bangkit dari kematian, sifat kemanusiaannya masih ada apa enggak? Itu dulu. Sifat kemanusiaannya ada atau tidak. Seperti yang saya jelaskan tadi, Pak. Tuhan Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Dan di hari kematian Tuhan Yesus itu kan mati ketika disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Yang mati itu adalah kemanusiaan Tuhan Yesus, tetapi tidak dengan keilahian Tuhan Yesus. Itu, Pak ya. Ya. Jadi waktu dia bangkit dari kematian, artinya ngatur kemanusiaannya masih ada ya, gitu ya. Betul nggak? Terus Pak. Waktu dia bangkit dari kematian, sifat kemanusiaannya masih ada ya, gitu. Saya sudah jawab ya sama Bapak tadi ya. Ini Pak Nah, ya. ada apa enggak gitu, Jo? Ada apa enggak gitu? Loh, Pak, sebentar ya. Yesus itu kan memiliki sifat kemanusiaan setelah kebangkitannya, betul Pak ya. Yesus bangkit dengan tubuh jasmani yang masih memiliki bekas luka penyaliban. Masih ada bekas luka penyalibannya itu, Pak. Sabar, Pak, jangan terlalu ngegas, Pak ya. Yesus menampakkan diri kepada para murid dan orang lain dalam balutan kemanusiaannya yang sempurna. Yesus naik ke surga dalam tubuhnya. Itu Pak Erik. Ya, saya dijawab ya Pak Erik ya. Boleh ya? Ya, jawabannya itu masih ada apa enggak? Kan Itu aja. Bapak tanya Tuhan Yesus itu pas kebangkitannya, kemanusiaannya masih ada atau enggak? Saya jawab sama Bapak, yes. Yesus memiliki Nah, itu kemanusiaan betul. Iya, setelah betul. kebangkitannya. Buktinya apa Pak? Yesus bangkit dengan tubuh jasmani yang masih memiliki bekas luka. Bekas luka Tuhan Yesus masih ada Pak. Itu. Nah, saya udah jawab ya Pak ya. Saya udah jawab pertanyaan Bapak. Boleh saya bertanya dengan Bapak ya? Loh, belum selesai ini. Masa belum selesai ini? Loh, Ini kan Bapak permulaan tanya nanti. satu, saya jawab satu. Nah, Oke. sekarang saya tanya dulu Bapak, baru Bapak jawab lagi, bertanya lagi sama saya, boleh? Oh, ya, oke. Oke, boleh ya Pak ya? Ya, jadi pertanyaan saya itu Pak. Menurut Al-Quran, kan Al-Quran itu kan wahyu dari Allah ya Pak ya? Betul ya? Betul. Betul seperti itu ya. Al-Quran itu Betul. wahyu dari Allah ya Pak ya. Betul ya, seperti itu ya. Gitu. Pak, menurut Al-Quran Pak, kiamat itu kapan terjadinya Pak? Kiamat. Ya, menurut Al-Quran. Yang saya tanya nih, Bapak harus garis bawah ya. Saya tidak tanya menurut hadis, yang saya tanya menurut Al-Quran. Kiamat itu terjadinya kapan? Menurut Al-Quran, menurut Al-Quran nggak ada penjelasan sama sekali. Masa Hanya tidak ada Allah yang tahu. penjelasan? Hanya Allah yang tahu gitu. Oke, saya keep. Berarti menurut Al-Quran, cuman Allah yang tahu hari kiamat. Betul ya Pak ya? Oke. Oke, kenapa tiba-tiba di dalam HR Muslim 854 kiamat tidaklah terjadi selain pada hari Jumat? Bisa Bapak jelaskan itu? Kenapa bertentangan? Sedangkan di dalam Quran Bapak sendiri tidak ada yang tahu hari kiamat kecuali Allah. Tiba-tiba di dalam HR Muslim 854 Nabi Muhammad, kiamat tidaklah terjadi selain pada hari Jumat. Silakan Bapak jelaskan. Oke. Pertama gini ya. Pertama tolong jelaskan dulu ya. Jumlah hari ada berapa? Jawab dulu. Jawab dulu, jumlah hari ada berapa?
Kamu Jelas, jawab dijelaskan dulu. aja Pak, dijelaskan Jawab aja. dulu Ini pertanyaan. berupa jawaban. Jelaskan Saya tanya aja, dulu, jelaskan. jumlah hari ada berapa, Pak? Jelaskan aja, Jawab jelaskan. dulu Ya, pertanyaan saya hot. jelaskan dulu. Kiamat. Pertanyaan sudut enggak, Jawab ini dulu, ini merupakan karena saya tahu jawaban. jelas. Saya tanya Jawab dulu, dulu. jawab dulu. Jumlah hari ada berapa? Nanti saya jawab itu. Jangan Bapak Nah, bertanya jumlah hari bukan aja tanya berapa. itu. Jawab aja, Jawab Pak. Jawab dulu, dulu. jawab dulu. Iya, Jawab dulu. Jawab dulu Itu, pertanyaan itu hot. pertanyaan anak kecil. Kalau Pak Bapak tanya Sofyan. jumlah hari ada berapa, jumlah hari itu ada 7. Jawab. Seperti apa itu? Jawab Nah, kamu, betul karena ada tujuh kamu kan? jago Betul, betul itu bertanya aja. kita. Betul ada tujuh. Diam dulu kamu. Jawab, Kalau nggak jawab. turun. Ada Jumlah Jawab, hari jawab. ada 7 Jawab ya. kamu, jawab. Betul kan? Nah, jumlah hari ada 7. Nah, karena jumlah hari ada 7, di situ cuma dijelaskan di antara 7 hari itu. Artinya, mengapa demikian? Allah mengatakan hanya Allah yang tahu, nggak dikatakan tahunnya tahun berapa. Nah, Karena kosong. tahun berapa tuh berapa cuma dikatakan di hadis hari Jumat. Karena cuma hari Sabar, itu. Hot. Saya mau Karena bertanya sama hari dia. itu cuma ada 7, boleh dikatakan hari Jumat. Saya mau Tapi kalau bertanya. dikatakan Bang, tahun sekian memang nggak ada. Sudah, Karena sudah. nggak ada tahu gitu. saya mau bertanya, sejak Belum. kapan Muhammad copot bulan dan bulan itu Ini disimpan lagi, dalam ini lagi. kantong? Katanya Karena diam dulu, dua diam. arah ini. Kamu kalau bertanya kita punya Alkitab jago, setelah kita bertanya kamu tidak tahu jawab. Sejak kapan Muhammad copot bulan? Dia copot dan simpan dalam kantong. Karena pada waktu itu Suma mengatakan sama saya, pada waktu itu akan kiamat. Sejak kapan sampai sekarang tidak kiamat? Dan bulan bagaimanakah Muhammad kamu ambil bulan dan dia simpan dalam kantong? Karena waktu itu mau kiamat. Sejak kapan? Sampai sekarang tidak kiamat. Itu Suma yang jawab sama saya. Bu guru kamu punya guru gurunda itu. Saya bertanya. Dan jawab. Ayo, sejak Bos. kapan? Sampai sekarang kita Bos. tidak kiamat. Tadi katanya apa? dua Apa? arah. Ini Apa? sudah 1-2 pertanyaan. Seharusnya Tidak saya ada yang itu. bertanya dong. Kamu jago bertanya, kita punya Alkitab. Setelah Loh, kita ini bertanya kan tadi tidak kan bisa ada dua, jawab. ada Jawab. katanya kan head to head kan. Kok dua lawan satu? Jawab. Pak, Jawab. Kasihan. Maka dari situ Jawab, apa? saya ingin melanjutkan pertanyaan jawab. Pak Pendeta. Pak, nah gini kan. Nah kan sudah saya jawab ya ini. Kalau memang gini ya, kalau memang Yesus bangkit dari kematian, masih ada sifat kemanusiaannya, lalu dia lapar itu Pak Erik apa ya? boleh diam dulu sebentar. Iya. Ya, mohon maaf Kak Dilonda saya turunkan karena ketika saya suruh Kak Dilonda diam, Kakak tidak diam. Kak, diskusi di tempat saya tidak untuk saling ngomong, tidak ada poin positifnya. Mohon maaf, itu. Kita coba diskusi secara beradab, secara santai. Ya Kak ya, saya mohon maaf untuk Kak Dilonda, mohon maaf saya turunkan. Ya Kak ya, mohon maaf saya turunkan karena biar enak diskusinya nanti kalau kita diskusinya baik, kita saling menghargai, giliran dia bertanya, kita jawab, kita bertanya, dia jawab, kita saling mendengarkan, maka kita akan dapat poinnya nanti. Tapi kalau sama-sama ngomong, hancur nanti room saya. Gitu ya. Oke. Pak Erik. Udah ya gini ya. Sebentar Pak Erik. Ya, saya perjelas lagi ya. Ya silakan Bapak perjelas dulu jawaban Bapak. Nah, kan di situ dikatakan, kan saya katakan Pak Kesian tadi, ada berapa jumlah hari kan? Cuma jumlah hari kan ada 7. Nah, karena cuma ada 7 dikatakan hari Jumat, cuma nggak dikatakan secara terperinci tahun berapa, tanggal berapa. Sebentar. Artinya kalau nggak dikatakan tahun berapa itu nggak pasti, hanya Tuhan yang Oke, tahu. sebentar Pak. Sebentar. Gitu. Pak Erik, saya ulangi pertanyaan saya. Saya tidak bertanya hari itu ada berapa. Yang saya tanya Pak, menurut Al-Quran tidak ada yang tahu hari kiamat kecuali Allah. Menurut Al-Quran ya Pak ya. Tetapi di dalam HR Muslim 854, Nabi Muhammad berkata kiamat tidaklah terjadi selain hari Jumat. Dari mana Nabi Muhammad, pertanyaan saya Pak, dari mana Nabi Muhammad tahu kok terjadinya hari Jumat? Sedangkan Allah di dalam Al-Quran Bapak, tidak ada yang tahu hari kiamat kecuali Allah. Nah, jadi yang pertanyaan saya itu Pak, pertanyaan saya tidak bertanya hari itu ada berapa, saya tidak bertanya itu. Pertanyaan saya, dari mana Nabi Muhammad tahu kalau
kiamat itu terjadinya pada hari Jumat? Itu saja Pak pertanyaan saya Pak. Silakan. Kalau masalah tahu menahu itu, saya nggak tahu karena dia kan Rasulullah, utusan gitu ya. Maka dari itu saya katakan lagi Pak kesaksian gini ya. Saya pertegas lagi ya gini ya. Di situ nggak disebutkan kan Jumatnya tanggal berapa, tahun berapa. Berarti kalau nggak tahu tanggal dan tahunnya, itulah yang membuktikan bahwa hanya Allah yang tahu kapan hari kiamat. Ini sudah saya jawab. Tadi kan belum kelar kan yang masalah pertanyaan saya tadi kan. Nah kan. Jadi Pak kesaksian tadi cuma sebentar. Jadi saya kembali ke topik awal, boleh nggak? Nanti kita bahas lagi, boleh nggak? Lanjut Pak. Silakan Pak, lanjut. Oke. Lanjut. Kata Pak kesaksian tadi kan, setelah Yesus bangkit dari kematian, sifat kemanusiaannya masih ada. Nah, yang menjadi problem atau pertanyaan dalam diri saya, Yesus lapar kan karena sifat kemanusiaannya. Artinya, dia tidak mampu melawan sifat kemanusiaannya, betul kan? Dia tidur, dia tidak mampu melawan sifat kemanusiaannya. Dia lapar, dia nggak mampu melawan sifat kemanusiaannya. Nah, kalau Yesus tidak mampu melawan sifat kemanusiaannya, bisa nggak setelah dia bangkit dari kematian, sedangkan sifat kemanusiaannya masih ada, bisa nggak dia terbang ke langit tanpa alat? Oke, saya jawab ya Pak ya. Pelan-pelan saya jawab sama Bapak. Bapak, Iya, seperti yang saya jelaskan tadi, Tuhan Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Di sisi kemanusiaan Tuhan Yesus mengalami yang namanya rasa haus, rasa lapar, bahkan terlelah sampai ketiduran. Tuhan Yesus mengalami itu karena apa? Tuhan Yesus itu kan sepenuhnya manusia. Itu. Nah, Bapak tadi bertanya, waktu kebangkitan Tuhan Yesus, kemanusiaannya ada nggak? Saya jawab, betul, kemanusiaan Tuhan Yesus ada. Terbukti dari ketika Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh jasmani masih memiliki bekas luka penyaliban. Itu membuktikan kalau Tuhan Yesus itu bangkit dengan kemanusiaannya masih ada. Itu. Nah, tapi Pak, Tuhan Yesus yang 100% manusia itu bukan seperti manusia yang kita pikirkan. Manusia yang kita pikirkan seperti ini tidak. Tuhan Yesus yang 100% manusia ketika kebangkitannya itu bukan manusia yang seperti yang kita pikirkan. Tubuh Yesus yang bangkit setelah peristiwa kebangkitan atau disebut juga sebagai tubuh kemuliaan. Bapak harus baca ini di dalam 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan 58. Jadi yang bangkit itu adalah tubuh kemuliaan. Dalilnya di mana? Kalau saya berbicara pakai dalil, saya tidak menjawab, saya tidak tahu. Itu tahunya dari mana, tapi saya jawab pakai dalil, pakai data. Dalilnya 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan 58. Kita baca sama-sama ya teman-teman ya. 1 Korintus 15. Sebentar ya, saya bukakan datanya. 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan 58. Ayat 35. Nah, Bapak lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan 58, di situ menceritakan kebangkitan tubuh. Yang bangkit itu adalah tubuh kemuliaan Tuhan Yesus, Pak ya. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ayat yang ke-36, hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh hidup kalau ia tidak mati dahulu. Ayat yang ke-37, dan engkau yang taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum dan biji lain. Silahkan Bapak baca sampai ayat yang ke-58. Itu datanya Pak. Jadi yang bangkit itu bukan kemanusiaan seperti yang Bapak bayangkan. Bukan kemanusiaan seperti kita. Yang bangkit itu adalah tubuh kemuliaannya Pak. Datanya di mana? Bapak baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan 58. Ayo kita berdiskusi, kita menggunakan data dan dalil.
Pak Merit, Pak kasihan. Mohon ya, saya agak bantah sedikit Bang. Sebentar Pak. Yang Ini Pak ya. pertanyaan Ini data saya Pak ya. gitu, Pak. Kebangkitan tubuh. Ya Pak ya, ini data saya ya. Saya udah jawab. Ketika Bapak menjawab tadi, saya tidak membantah. Kalau Bapak mau membantah jawaban saya, silakan setelah saya bantah dulu jawaban Bapak tadi. Oke, gini ya. Oke, saya Yang bantah dulu Pak. Pak, nanti Bapak bantah. Kan sistemnya seperti itu. Bapak tanya, saya Ya, jawab. saya bantah ini kan. Saya bantah ini. Ya saya bantah dulu jawaban Bapak tadi. Setelah itu Bapak jawab, silakan Bapak bantah langsung jawaban saya. Itu Pak. Jadi enak diskusinya Pak, ada poinnya. Pak. Iya, saya bantah ini jawaban Bapak tadi. Ya bentar dulu Bapak bantahnya nanti dulu. Bapak, saya tadi minta dari mana Nabi Muhammad tahu kalau kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Bapak jawab dengan santainya tidak tahu. Bapak tidak sanggup menunjukkan datanya. Terus Bapak jawab tadi, kan di situ tidak menunjukkan waktu, tidak menunjukkan tanggal, harinya, jam berapa, tidak. Pertanyaan saya Pak, ketika kita sudah tahu hari Jumat, apakah itu kita tidak tahu namanya? Itu kan menunjukkan hari Pak. Bapak tahu, hari itu Pak, di dalamnya ada dengan waktu, tanggal, itu. Ketika Nabi Muhammad sudah mengetahui hari Jumat, yang saya minta Pak, ketika memang Bapak bilang tadi ya, datanya tidak ada, ya sebutkan juga di mana itu. Nah pertanyaan saya, kenapa Nabi Muhammad tahu kok terjadinya hari Jumat? Kok Nabi Muhammad lebih tahu dibandingkan yang tertulis di dalam Al-Quran Bapak? Sedangkan di dalam Al-Quran Bapak jelas-jelas tertulis, tidak ada yang tahu hari kiamat kecuali Allah. Kenapa tiba-tiba muncullah hari Jumat? Pertanyaan saya Pak, kalau memang hari Jumat, tunjukkan saya data dan dalilnya. Tolong bicara pakai data, karena saya menjawab pertanyaan Bapak, saya jawab pakai data. Tunjukkan saya data dan dalilnya. Kenapa Nabi Muhammad bisa tahu di hari Jumat? Itu yang pertama. Dan yang kedua Pak, Bapak harus tahu Pak, waktu di seluruh dunia ini berbeda. Saya bawakan contoh. Misalnya, Hong Kong dan Indonesia, itu ada perbedaan 1 jam. Kalau di kita jam 11.01 itu hari Kamis, di Hong Kong itu sudah jam 12.01 itu hari Jumat. Pertanyaan saya, apa yang menjadi patokan waktunya? Sedangkan di dunia ini ada perbedaan waktu. Tidak ada waktu yang tepat. Kalau memang jawabannya nanti adalah patokan waktunya itu karena Nabi Muhammad mengatakan itu di Arab, patokan waktunya adalah Arab. Yang saya tanya, tunjukkan datanya. Kalau memang di Arab menjadi patokan waktunya terjadinya hari kiamat. Tolong bicara pakai data. Saya tidak menerima asumsi, saya tidak terima takiah. Yang saya minta data. Silakan Pak Erik. Oke. Pergantian waktu itu jam berapa dulu? Jam 12 kan? Betul kan? Betul. Pergantian waktu jam 12. Nah, kalau seandainya kiamat itu terjadi, ya, pas di daerah kita ini, anggaplah di Indonesia kan, di Indonesia ini terjadinya yaitu pas jam 11 kurang setengah detik, artinya setengah detik yang ke depan itu sudah kiamat juga dong. Sama berarti. Paham nggak? Sebentar. Pak Erik, analoginya seperti ini Pak Erik. Kalau kiamat itu terjadi kan berarti seluruh dunia ini kena dampaknya Pak. Itu ya. Analoginya seperti itu ya Pak ya. Betul ya, seperti itu ya. Nah, sedangkan Pak, misalnya saya contohkan tadi, nggak usah banyak negara. Indonesia dengan Hong Kong, karena istri saya ada di Hong Kong. Indonesia dengan Hong Kong, itu ada perbedaan waktu 1 jam. Apabila saya Kamis jam 11:01, itu masih hari Kamis Pak di saya. Tetapi di Hong Kong itu sudah hari Jumat. Pertanyaan saya, karena di situ disebutkan tidaklah terjadi kecuali hari Jumat. Jumatnya Jumat mana dulu yang dipakai ini Pak? Karena bisa aja Pak, kalau misalnya Hong Kong duluan hari Jumat, berarti Hong Kong duluan yang kiamat gitu. Baru Indonesia. Bapak
Bapak harus tahu dulu Pak, dunia kita ini ada perbedaan waktu Pak. Saya tahu ada perbedaan Nah, waktu. jadi yang saya minta, tolong Bapak tunjukkan datanya. Kalau memang waktu itu di Arab, patokannya, tunjukkan saya datanya Pak, di mana tertulisnya. Kalau memang patokan waktu hari kiamat pada hari Jumat itu terjadi di Arab. Yang saya minta Pak, saya tidak minta panjang-panjang, Bapak tunjukkan satu data, maka saya akan menerimanya. Saya minta datanya Pak. Datanya, saya tidak minta ini itu, yang saya minta Pak. Di mana datanya hari kiamat terjadi pada hari Jumat? Itu ya. Bukan itu. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Dari mana Nabi Muhammad tahu kalau kiamat itu terjadi pada hari Jumat? Itu saya minta datanya. Dan patokan waktunya, itu saya minta datanya Pak. Sedangkan di dunia ini ada perbedaan waktu. Silakan Pak. Yang pertama gini ya, segala ucapan Rasulullah itu kami ikuti. Karena kami itu selain Al-Quran juga mengikuti hadis. Artinya karena dia itu kekasih Allah, jadi apa-apa yang dikatakannya kami ikuti. Saya nggak tahu menau dari mana datanya, karena dia itu seorang utusan Allah, kekasih Allah. Artinya segala ucapannya pasti kami ikuti. Satu. Kedua, saya katakan sekali lagi ya, artinya begini ya. Ibaratnya ya, kiamat itu pas terjadi detik-detik akhirnya, pas menjelang jam 12. Artinya ya, jam 12 kurang setengah detik. Begitu ya, analoginya gitu. Pas kiamat itu terjadinya jam 12 kurang setengah detik, artinya setengah detik ke depannya sudah memasuki ke wilayah yang lain. Kan sama-sama Jumat. Bapak, bukan setengah detik perbedaan antara waktu Hong Kong dengan Indonesia itu 1 jam. Antara Dubai Itu dan jam 12 Indonesia kurang itu 4 setengah jam. detik. Terus Atau seperempat antara detik. negara Amerika dengan Indonesia itu kurang lebih 6 jam. Nah, saya tunggu, saya tidak akan lanjut kemana-mana. Kalau Bapak tidak menunjukkan datanya, apa yang Bapak sebutkan. Yang saya minta datanya Pak, tertulisnya di mana? Silakan. Mau melalui hadis silakan, mau melalui Al-Quran silakan. Atau mau pakai Wikipedia, silakan. Tunjukkan datanya. Kalau waktu itu nggak ada dalam Al-Quran. Waktu misalkan 12 kurang setengah detik nggak ada dalam Al-Quran. Tapi kita beri secara logika aja. Secara logika aja kita tahu kan. Kiamat itu terjadi misalnya terjadi jam 12 kurang setengah detik. Setengah detik lagi kiamat, ya semua seluruhnya kiamat dong. Karena sama-sama hari Jumat. Oke, sudah saya jawab. Sebentar Pak. Bapak bilang kurang setengah detik di seluruh dunia ini kiamat karena sama-sama hari Jumat. Pak, Bapak kayaknya harus belajar waktu dulu ya. Pelan-pelan nih Pak Erik. Sebelum kita lanjut, pelan-pelan Pak Erik ya. Saya tunjukkan ya. Mungkin yang agak perbedaan 1 jam lah ya, 1 jam nih. Ini masih bisa sebenarnya, Hong Kong dan Indonesia. Pak, saya tanya sama Bapak, lebih dulu hari Jumat di Hong Kong atau di Indonesia, Pak? Jawab, Pak. Hong Kong itu bagian timur apa barat? Pokoknya gini, Pak. Hong Kong itu lebih dulu waktunya 1 jam dibandingkan Indonesia. Kalau kita jam 11 siang, berarti di Hong Kong itu jam 12 siang. Betul ya? Begitu ya? Ya berarti masihan dulu Hong Kong kan? Ya, lebih dulu Hong Kong. Pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya sama Bapak. Apabila di Hong Kong hari Jumat, di Indonesia sudah hari Jumat belum, Pak? Misalnya, Pak ya, jam 12.01 Hong Kong. Itu kan berarti udah hari Jumat nih. Kamis jam 12.01 Hong Kong. Berarti kan hari Jumat ya, Pak ya, Hong Kong, Pak ya? Betul ya? Sedangkan di Indonesia jam 11.01 Kamis. Belum masuk ke Jumat. 1 jam perbedaannya. Terus seperti apa Bapak menjelaskan? Setengah detik kurang itu seluruh dunia ini sama-sama hari Jumat. Kan begini ya. Perbandingan setengah detik ya. Pas hancur misalkan di kita ini hancur, setengah detik lagi hancur sama-sama Jumat. Karena perbedaan cuma sedikit. Lain misalnya kan hancur di sini di kita di Indonesia. Pak, 1 jam itu tidak sedikit Pak. Itu antara Hong Kong dan Indonesia. Antara Indonesia dan Dubai itu 4 jam. Amerika dan Indonesia itu lebih jauh lagi. Australia ke Indonesia ada perbedaan waktu lagi.
Yang saya bawa waktu terdekat aja itu 1 jam perbedaannya. Antara Hong Kong dan Indonesia aja itu 1 jam. Atau gini, antara Banjarmasin, ini Pak ya, Banjarmasin dengan saya ini Palangkaraya, 4 jam waktu itu ada perbedaan waktu 1 jam. Bapak boleh tanya Ustadz Yusuf PI, kalau di tempat saya jam 9, di tempat Ustadz Yusuf PI itu jam 10. Kalau memang hari Jumat, apakah Banjarmasin lebih duluan kena kiamat dibandingkan Palangkaraya? Kan beda waktu 1 jam. Sama-sama Indonesia loh itu. Oke. Ini ya, saya tanya ya. Daerah yang terakhir kali hari Kamis daerah mana? Jawab dulu. Negara mana yang terakhir kalinya hari Kamis? Jelaskan aja, jelaskan. Nah, saya tanya dulu. Negara Jelaskan dulu, mana jelaskan yang aja dulu. terakhir kalinya hari Kamis? Jelaskan dulu, saya carikan datanya, jelaskan dulu. Ya, cari-cari aja. Saya bertanya sama kamu, negara mana yang terakhir kali hari Kamis? Ya menurut Bapak negara mana? Kalau maka situ tadi. Saya katakan tadi, negara mana yang terakhir kali hari Kamis? Ya menurut Bapak negara mana? Saya tahu saya tanya sama kamu dulu. Cari aja. Loh, Negara mana? menurut Bapak, ya kan saya bertanya sama Bapak Saya akan dijawab. bertanya, kamu yang jawab. Bapak jawab dulu, kenapa balik-balik jawab saya? Kalau situ. saya jawab Pak. Kita Kalau katanya saya jawab. jawab. Ya, Itu. katanya jawab. Kalau Negara saya mana? paling enggak, kalau saya jawab Pak. Kalau saya jawab, saya udah buka datanya, ini ada. Saya udah buka datanya Pak. Ya, tolong jawab hari apa dulu? Ini. Negara Saya mana? udah Negara buka mana? datanya. Negara Gitu. mana yang terakhirnya hari Kamis? Oke, Amerika. Kenapa? Amerika. Betul kan? Nah, kalau Amerika terakhir hari Kamis, ini saya siap kasih analogi ya. Ya. Pas di Amerika itu terjadi kiamat, jam Kamis kurang 1 detik, kurang setengah detik, hari Jumatnya. Berarti besoknya seluruh dunia hari Jumat kan? Nah, pas terjadi di Amerika itu ya, kiamat itu terjadi kurang 1/4 detik atau sekian kecil detiknya, kiamatlah terjadi. Nah, pas kiamat itu berarti seluruh dunia ini sudah kiamat. Oke, Karena sebentar. hari terakhir Kamis tadi kan di Saya makin pusing. Saya makin pusing. di Amerika. Pak, perbedaan waktu kita, saya tegaskan, perbedaan waktu kita tuh bukan setengah detik. Ada yang 1 jam, ada yang 4 jam, ada yang 6 jam. Aduh, Bang. Nah, kalau Bapak bilang tadi, berarti patokan waktunya negara yang terakhir di hari Kamis itu menjadi patokan waktunya. Jawab. Tunjukkan data yang Bapak sebutkan itu di mana kalau yang menjadi patokan itu negara yang terakhir di hari Kamis. Tunjukkan saya datanya, Pak. Silakan, Pak. Gini ya. Kalau terjadi kiamat itu pas jam 12 malam, artinya pas detik jam 12 malam, kiamat jam 12 malam, apakah negara sebelahnya sudah Sabtu? Apa masih Kamis? Lah. Nggak ada suara. Suaranya nggak ada. Kalau memang di Hong Kong terjadi hari Jumat, kiamat, di Indonesia belum, Pak. Di Indonesia masih hari Kamis, Pak. Saya masih bisa joget-joget begini, Pak. Saya masih bisa nonton TikTok pargoy begini nih. Oke, gini Saya masih bisa ya. pargoy, Pak. Karena apa? Di Hong Kong duluan hari Jumat, Pak. Jam 12.01 antara Hong Kong dan Indonesia ada perbedaan 1 jam lebih dulu Hong Kong. Berarti di Hong Kong hari Jumat jam 12.01 sudah debuk, itu kan kiamat kan. Sedangkan di Indonesia masih hari Kamis jam 11 siang 01 detik. Saya masih bisa pargoy. Nah, saya masih bisa joget-joget gini saya coba. Kan? Nah, itu. Gimana itu, Pak? Gini ya. Tadi saya tanyakan kan di mana hari terakhir hari Kamis di dunia ini. Kamu jawab Amerika. Sekarang saya minta datanya. Sebentar. Sekarang saya minta datanya. Dari tadi tidak ada satu data pun yang Bapak tunjukkan. Tunjukkan saya datanya. Kalau kiamat itu terjadi di hari terakhir pada hari Kamis.
Tunjukkan Kamu datanya. kan mengatakan mengapa hari Jumat saya katakan begitu. Kok kamu nggak nerima sih? Oke, sudah saya jawab ya. Kembali ke topik awal ini. Sudah lama ini masalah gini ya. Ini sudah lama kan? Pak, tunjukkan data. Mana Bapak nunjukkan data dari tadi mana? Kamu kan suruh mengatakan sama saya mengapa kok hari Loh, Pak, bagaimana mungkin diskusi kata kamu? itu pakai data dan dalil. Saya tadi tunjukkan sama Bapak, Tuhan Yesus yang naik ke sorga adalah tubuh kemuliaan. 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan 58. Saya tunjukkan pakai data. Yang saya minta, tunjukkan datanya. Kenapa Nabi Muhammad bisa tahu kiamat itu terjadinya pada hari Jumat? Pakai data Pak ya, baik di dalam hadis maupun Al-Quran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tunjukkan narasi Bapak tadi. Kalau hari kiamat yang terjadi pada hari Jumat itu dihitung dari negara yang terakhir pada hari Kamis. Tunjukkan datanya, baik melalui Al-Quran ataupun hadis. Atau pakai Wikipedia boleh, silakan. Pak kesaksian, giliran saya bertanya, kamu cuma beri waktu 2 menit. Giliran pertanyaan kamu Loh, berjam-jam. Pak, karena Artinya saya begini ya. karena saya Kalau sesuai begini, dengan kesepakatan saya, Pak. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Saya akan menggunakan data. Data saya apa, Pak? Apa yang menjadi data orang Kristen? Data orang Kristen Alkitab. Ketika Bapak bertanya, ketika Tuhan Yesus naik, yang naik itu kemanusiaannya, ada sisi kemanusiaannya. Betul, yang naik kemanusiaannya, tetapi tidak manusia seperti yang kita pikirkan. Yang naik adalah tubuh kemuliaannya. 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan 38. Saya jawab menggunakan data saya, Alkitab. Luar biasa Alkitab, firman Tuhan yang hidup. Ketika saya tanya sama Bapak, kalau memang kiamat terjadi di hari Jumat, yang pertama, tunjukkan saya di mana datanya Nabi Muhammad kok bisa tahu hari kiamat itu terjadinya pada hari Jumat. Dan yang kedua, pertanggungjawabkan narasi Pak Erik Ranggung. Kalau Pak Erik tadi bilang, kiamat yang terjadi pada hari Jumat itu dihitung dari negara yang terakhirnya hari Kamis. Itu. Bukan narasi. Kita itu kan kamu bilang kita berandai-andai kan. Kalau seandainya Saya sedang tidak berandai-andai. Saya tidak berandai-andai karena ketika Bapak bertanya tentang tubuh kemuliaan Tuhan Yesus, saya sanggup menunjukkan datanya. 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan 38. Yang saya minta data. Oke, masalah data ini ya. Lalu mana datanya? Yesus tadi kan mana datanya? Kamu bilang tadi kan saya mau data, mana datanya? Yesus nggak mampu melawan sifat kemanusiaan. Mana datanya? Hah? Mana datanya Yesus nggak mampu melawan sifat kemanusiaannya? Tuhan, banyak ayat Alkitab yang menyatakan kalau Tuhan Yesus itu benar-benar manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman yang menjadi manusia. Tuhan Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Di sisi kemanusiaan Tuhan Yesus mengalami kehausan, kelaparan. Saya udah jawab. Karena apa? Tuhan Yesus itu firman yang menjadi manusia. Tuhan Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kolose 2 ayat 20. 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus berapa? Lupa saya tadi. Saya tunjukkan sama Bapak. Nah, yang saya minta sama Bapak seperti saya, Pak, tunjukkan pakai data, Pak. Data saya Alkitab, Pak. Itu, data saya Alkitab, tunjukkan melalui Alkitab, Pak. Tunjukkan melalui Alkitab data yang Bapak narasi yang Bapak sebutkan tadi. Silakan, Pak. Silakan, jangan lari-lari ke Tuhan Yesus dulu, Pak. Bapak tunjukkan dulu. Saya mau ke awal dulu. Saya mau ke awal dulu tadi. Jangan lari dulu. Tunjukkan dulu datanya, baru kita bisa lari. Jangan kamu ya hari itu kamu bertanya sebelum itu loh. Bapak tidak sanggup menjawab pertanyaan saya menggunakan data. Bapak cuma modal congor. Cuma modal takia. Di room saya tidak terima takia-takiaan. Datanya belum lengkap. Loh, Bapak bilang data saya belum lengkap. Satu data pun Bapak tidak muncul dari tadi.
Berapa banyak ayat Alkitab yang saya sebutkan? Satu ayat Alkitab aja tidak muncul dari mulut Bapak. Takiyah terus dari tadi. Berapa banyak data yang saya sebutkan, berapa banyak data, Pak? 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan 58. Kolose 2 ayat 6. Berapa banyak data lagi, Pak? Yang saya harus sebutkan, Pak? Apa? Jangan panik, Pak, jangan lari, Pak. Pak, santai. Bapak mau kemana? Santai, Pak Erik, santai. Kamu ada tamu sebentar gini ya. Tolong diperjelas gini ya. Tolong diperjelas. Bapak jangan Belum minta selesai perjelas. masalahnya gini ya. Bapak jangan Iya, belum minta jelas perjelas. ini. Bapak. Belum jelas. Satu menit. Boleh saya ngomong? Pak, boleh saya ngomong 1 menit? Boleh Ya, saya ngomong? giliran saya Ya, yang ngomong. Ini bukan giliran kamu. Kamu Sebentar. berapa kali ngomong? Sebentar, boleh saya ngomong? Saya yang ngomong. Saya dulu yang Sebentar, Dari Pak. tadi Pak. yang ngomong kamu terus. Bapak, sebentar. Pilihannya cuma 2. Bapak mau kabur dengan sendirinya, atau Bapak turun ke bawah, saya jemput pakai ambulan, karena Bapak tidak sanggup menunjukkan data. Dari tadi Pilihannya kamu cuma cuma 2. bisa Bapak mau turun sendiri dengan beradab, atau Bapak saya jemput pakai ambulan.